akan kaitan dengan ketekunan. Maka ketika kita bicara tentang ketekunan, maka kita perlu melihat tentang definisi dari ketekunan. Apa sih ketekunan itu? Maka kita bisa berkata bahwa ketekunan itu adalah memiliki keyakinan kepada Tuhan, sehingga kita percaya kepada Tuhan dalam situasi sulit dan mencapai tujuan kita. Karena kita bisa masih melihat kasih karunia dan kasih Tuhan. Jadi itu ketekunan. Jadi sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan di tengah-tengah segala situasi yang sulit. Jadi kalau tadi tokoh-tokoh Nuh, kemudian tokoh kedua itu siapa sih namanya ya? Hizkia ya. Kelompok 3 siapa tokoh yang kalian bahas di 2 Tawarik 32? Hizkia. Hizkia kan ya. Nah, Hizkia, Nuh, Hizkia kan? Ya. Nah, Hizkia, Nuh, kemudian juga Petrus, mereka mengalami situasi-situasi yang sulit. Tetapi kemudian reaksi mereka itu juga beda. Jadi tokoh pertama Nuh sama Hizkia itu reaksinya positif. Tetapi Petrus itu reaksinya negatif di dalam menghadapi situasi yang sulit. Sehingga tujuan mereka itu tidak tercapai itu. Tujuan apalagi Petrus gitu ya, sehingga dia menyangkali Yesus. Nah, ketika kita melihat akan hal ini, maka ketika kita mempunyai ketekunan, maka kita masih melihat kasih karunia dan kasih-Nya Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Sekalipun kita mengalami kemunduran. Jadi sangat tidak mungkin sekarang ini banyak ajaran-ajaran berkata bahwa orang Kristen itu nggak boleh mengalami namanya pergumulan, nggak boleh mengalami namanya kemunduran, harus mengalami keberhasilan, kemajuan, maju ke depan. Enggak. Di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya pun sama seperti orang-orang di luar sana yang juga terkadang mengalami kemunduran. Kemunduran apa loh? Kemunduran misalkan kemunduran iman, kemunduran spiritual. Bisa terjadi nggak? Bisa. Kita itu bisa naik dan turun, bisa up and down seperti itu di dalam spiritualitas kita. Kita juga bisa mengalami kegagalan. Kegagalan apa? Banyak kegagalan yang bisa kita alami. Mengalami berbagai hambatan. Tapi kita terus maju, mentaati apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Jadi kemunduran, gagal, hambatan, itu tidak bisa menghalangi kita untuk tidak mentaati. Tadi poin kalian itu bagus sekali bahwa Nuh sekalipun dia melihat ke depan itu akan hukum tuh. Sekalipun dia dilecehkan oleh orang-orang di sana dan dia tertawan, gila lu Nuh, kamu masa buat bahtera di gunung yang hujan aja nggak besar. Untuk apa bahtera di gunung? Ya logikanya kamu buat bahtera itu di tepi laut gitu ya, di dekat laut atau di dekat danau ya masuk logika. Tetapi Nuh mentaati apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Teman-teman itu ketekunan, keyakinan, dan kemudian ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita melihat akan hal ini, maka apa yang Alkitab katakan tentang ketekunan? Maka ketekunan berarti tidak mudah menyerah. Kita memiliki keyakinan kepada Tuhan dan tidak menjadi lemah dengan panggilan atau situasi kita, sehingga kita dapat bertahan dan terus menghadapi masalah yang terjadi agar kita dapat mencapai apa yang Tuhan panggil kita. Lo saya baca satu bagian Alkitab dari beberapa ayat ini, misalkan Matius 27 ayat yang ke-14. Matius 27 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Ini kisah bagaimana Tuhan Yesus itu diperhadapkan pada Pilatus. Lalu kemudian Alkitab berkata dia nggak ngomong satu kata pun. Dia tetap taat. Dia tetap punya keyakinan pada Tuhan yang telah mengutusnya ke dalam dunia ini dan kemudian yang telah memberikan jalur akan penderitaan itu sebagai jalur keselamatan itu. Dan Tuhan Yesus lakukan itu. Teman-teman, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi perjalanan kehidupan kita dapat bertahan dan terus menghadapi masa yang terjadi, mencapai pada akhirnya apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan.
Itu yang Alkitab katakan tentang ketekunan. Bagaimana bisa mempertahankan ketekunan? Nah, ketekunan itu bergantung pada harapan, pada iman, dan fokus pada Kristus. Sehingga kita dapat pergi dan bertumbuh melalui masa-masa sulit bagi kemuliaannya. Kalau saya percaya kalian semua, sekalipun remaja gitu ya, sekalipun mungkin kalian tidak terlalu berurusan dengan keuangan, susah atau gampang dapat uang, tetapi kalian pun juga terkadang menghadapi masa-masa sulit kehidupan. Tetapi di dalam masa-masa sulit kehidupan itu, kalian harus pergi, kalian harus tetap bertumbuh bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masa-masa sulit hidup atau masa-masa pergumulan hidup itu. Keyakinan kita ada di dalam Kristus dan karakternya, bukan pada harga diri kita. Ketekunan juga bagaimana Allah berhubungan dengan kita dan memungkinkan kita untuk terus berada dalam keadaan kasih karunia kita, kasih karunia Allah kepada kita. Sehingga kita menjalani hidup kita dan berjalan bersama Kristus sampai pada akhirnya. Itu ketekunan. Jadi bagaimana kita mempertahankan ketekunan adalah bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa berelasi dengan Tuhan. Petrus itu kesalahannya cuma satu. Kesalahannya adalah dia memandang gurunya itu sebagai pesakitan. Dia memandang Yesus itu sebagai orang yang nggak bisa buat apa-apa lagi. Ketika dia ditangkap, dia seakan-akan kehilangan kuasanya. Sehingga Petrus seyogyanya dia menyangkal Yesus. Akhirnya dia menyangkal Yesus. Yang nggak ada gunanya lagi. Lebih baik saya menyangkal dan saya aman. Dan dia tidak punya relasi itu lagi dengan Kristus. Tetapi satu bagian dibilang gini, Yesus menatap Petrus. Tatapan relasi itu dibangun kembali oleh Yesus. Tetapi Petrus dengan sedih dia pergi. Teman-teman, kesalahan kita terkadang ketika kita tidak punya ketekunan adalah karena kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Kita tidak bisa mempertahankan ketekunan kita di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam fokus pada Kristus, karena kita terkadang tidak punya relasi dengan Tuhan lagi. Mungkin dulu, waktu kalian sekolah minggu, kalian punya relasi dengan Tuhan. Rajin sekolah minggu, baca ayat hafalan, gitu, ayat emas. Tapi setelah mulai masuk ke tunas, masuk ke remaja, seakan-akan tidak punya relasi lagi dengan Tuhan secara pribadi. Maka ketekunan itu menjadi bagian yang sulit untuk kalian miliki. Apakah musuh utama ketekunan? Nah, musuh utama ketekunan itu adalah sikap apatis. Sikap apatis itu adalah sikap tak acuh atau tidak peduli terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar. Jadi orang yang nggak tekun itu adalah orang yang musuhnya itu adalah kalian bisa nggak tekun kalau kalian apatis, nggak peduli segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, nggak peduli remaja ini akan jadi apa, nggak peduli kegiatan sekolah seperti apa, yaitu orang yang nggak tekun. Jadi di sekolah kan kita dipanggil untuk tekun juga. Musuh utamanya apalagi? Bermalas-malasan. Apalagi di masa-masa libur misalkan ya, di masa-masa nggak musim ujian, ya sifat malas dan tidak tekun itu muncul. Kemudian kemalasan, hilangnya harapan, merupakan musuh utama. Ketekunan yang membuat kita menyerah di dalam hidup ini dan tidak lagi tekun di hadapan Tuhan. Contohnya, kita enggan terlibat dalam kehidupan bergereja dan menghentikan kita terhubung lebih dalam dengan orang lain di sekitar kita. Kita tidak akan berbuat banyak untuk mencari solusi atau terlibat dalam pekerjaan nyata, bahkan doa. Perkataan saya tidak bisa melakukannya. Ini berarti saya itu nggak peduli. Saya itu menolak dan keduanya mengatakan saya tidak akan. Dan ini adalah penyakit bagi gereja. Jadi penyakit bagi orang-orang Kristen. Saya nggak peduli lah. Saya nggak ada yang bisa saya lakukan. Ya sebenarnya kalian nggak peduli. Orang yang berkata seperti itu sebenarnya nggak peduli. Dan itu masalah tuh terbesar dalam kehidupan bergereja. Gereja itu nggak kekurangan orang, misalnya gitu ya. Banyak orang Kristen, banyak jemaat Tuhan yang datang di kebaktian. Tetapi gereja kehilangan orang-orang yang peduli. Remaja itu sebenarnya nggak kehilangan orang remaja.
tetapi kehilangan orang-orang remaja yang peduli. Peduli dengan komunitas, gereja, peduli dengan pelayanan, banyak orang-orang yang tidak peduli. Ya, yang penting saya udah yakin masuk surga, saya terima tiket masuk surga, ke gereja cuman sebagai formalitas karena saya orang Kristen, di luar itu ya bukan urusan saya. Nah, itu orang yang tidak peduli. Dan orang yang tidak peduli adalah orang yang tidak pernah bertekun, termasuk bertekun dalam iman. Nah, pembentukan ketekunan. Karakter ketekunan diasah oleh keyakinan kita pada Kristus dan karakternya, bukan pada harga diri kita. Kita percaya bahwa Tuhan memang memegang kendali. Dia tidak akan menyesatkan kita atau mengarahkan kedengkian terhadap kita. Jika kita perlu mempercayai Tuhan dalam waktunya dan bukan waktu kita. Jadi kita perlu percaya pada Tuhan di dalam waktu Tuhan yang terbaik. Ada lagu berkata, waktu Tuhan yang terbaik gitu ya. Kita percaya bahwa di dalam waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik untuk kita, bukan waktu kita. Teman-teman, akhirnya Lose ingin berkata gini ketika bicara tentang ketekunan. Tuhan memanggil kita untuk bertekun apapun yang terjadi. Tuhan dapat dipercaya. Jadi kita bisa menjadi orang yang layak beriman. Nah, kalimat ini menarik. Tuhan dapat dipercaya. Jadi kita bisa menjadi orang yang layak beriman. Kita memiliki Kristus dan jaminannya untuk hidup. Kita dapat berpegang pada Kristus dengan erat, tidak goyah ketika masa-masa sulit. Saat kita didorong untuk bertekun, kita dapat mendorong orang lain untuk percaya pada Kristus, memiliki harapan untuk hidup dan ketekunan dalam hidup dan atau dalam setiap kesempatan atau kemunduran yang kita hadapi. Jadi teman-teman, ketika kita bicara tentang ketekunan, semuanya itu kembali kepada Tuhan dan kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan, bagaimana pandangan kita tentang Tuhan, dan bagaimana kesaksian hidup kita bagi Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita, dan jadilah anak-anak yang tekun, anak-anak yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan akan nama Tuhan. Jadi